Pemirsa, kami sudah terhubung dengan kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Selamat sore Pak Aziz. Selamat sore. Baik Pak Aziz, benarkah ini ada dana yang dari luar negeri yang masuk ke rekening FPI dan bisa dijelaskan ini dana apa dan kapan terjadinya Pak? Kalau benar atau tidak, memang betul FPI menerima dana dari luar negeri dan juga menyalurkannya ada yang ke luar negeri. Dan menurut kami itu tidak masalah ya untuk organisasi sebesar FPI yang memang dipercaya ya oleh dunia internasional terkait dengan penyaluran dana untuk kemanusiaan seperti itu. Baik, jadi aliran dana ini untuk aksi kemanusiaan. Bisa disebutkan dari negara mana dan untuk aksi kemanusiaan apa, Pak Aziz? Jadi begini, saya mau katakan yang pertama, beberapa dana yang masuk ke FPI itu ada yang dari TKW-TKW di Korea. Ada juga yang beberapa negara di Timur Tengah dari TKW-TKW yang urunan. Nilainya tidak besar. 1 juta, 2 juta, ada yang 7, ada yang 5 juta. Jadi ketika hal-hal tersebut kemudian dituduh terkait dengan terorisme, ini menurut saya sangat keji. Kenapa? Karena cucuran keringat mereka itu dimaksudkan untuk membantu saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia yang memang terkena musibah bencana, misalnya di Palu waktu itu ya, kemudian di Aceh dan di beberapa daerah lainnya. Jadi ketika ada hal-hal yang dicurigai terkait hal-hal yang negatif apalagi terorisme, itu menurut saya hal yang sangat keji dan tidak berperkemanusiaan. Kemudian kita mengajak menghentikan narasi-narasi untuk menyudutkan hal-hal terkait kemanusiaan ini dalam bentuk apapun organisasinya menurut saya. Baik, antara FPI dan PPATK, apakah sudah ada komunikasi mengenai hal ini? Kami sudah mengirimkan surat keberatan sebagaimana diatur undang-undang terkait pemblokiran tersebut. Tanda terima juga kami sudah terima. Ya sebatas itu kan, memang langkah-langkah yang memang dapat ditempuh oleh pihak kami seperti itu. Sampai saat ini sudah ada berapa rekening FPI yang diblokir oleh PPATK? Kalau rekening FPI hanya 25, itu pun rekening-rekening anak organisasinya yang menangani masalah kemanusiaan, masalah hukum dan advokasi, macam-macam lah itu kan. Rekeningnya ada beberapa, tapi total itu ada 25, 24 itu ada di satu bank, yang satu bank lagi itu ada satu rekening, jadi total 25. Kalau disebutkan ada sampai 89 rekening yang dibekukan ini, sisanya rekening milik siapa, Pak Aziz? Saya nggak tahu, mungkin bisa ditanya ke yang memblokir, seperti itu. Apakah sudah sempat dipertanyakan oleh pihak kepolisian juga FPI terkait aliran dana ini? Tidak ada ya, karena memang kita di FPI yang sebelumnya ya, sebelum memang sudah tidak aktif lagi itu, memang kita concern ke kemanusiaan. Jadi lalu lintas dana itu banyak dipergunakan masuk dan keluar itu untuk penanggulangan bencana pasca juga setelah bencana dan juga untuk recovery. Jadi kebanyakan untuk kemanusiaan fokusnya. Jadi menurut kami komunikasi kepada pihak-pihak terkait itu urgensinya tidak perlu, sehingga makanya kita belum ada komunikasi terkait rekening tadi. Kalau untuk dana dari luar negeri sendiri tadi rata-rata berapa per tahun yang diterima, Bang Aziz? Jumlahnya itu tidak tentu ya, tapi tidak besar itu kok, tidak terlalu besar. Yang jelas itu dari beberapa, tadi saya jelaskan, saya dapat informasi memang itu dari tenaga kerja ya, ada yang di luar negeri, kemudian ada dari perhimpunan warga negara Indonesia di luar negeri, seperti itulah yang memang mereka peduli dengan saudara-saudara yang terkena musibah di Indonesia, kemudian menyalurkan bantuannya lewat FPI, kemudian FPI langsung menyalurkannya kepada mereka yang memang di daerah terkena dampak lokasi bencana. Seperti itu. Baik, arus keuangan lintas negara ini sifatnya hanya yang masuk ke rekening FPI atau ada juga yang dari rekening FPI kemudian mengirimkan ke luar negeri, Bang Aziz? Ada tentu saja, karena kan sifatnya, karena kemanusiaan ini kan universal, tidak mengenal lintas batas wilayah gitu. Jadi ada yang ke Palestina, ada yang ke Bangladesh untuk pengungsi-pengungsi
etnis Rohingya di Myanmar seperti itu, dan Palestina yang lumayan banyaknya seperti itu. Baik, terima kasih Bang Aziz atas waktunya. Kami nantikan bersama seperti apa nanti keterangan dari PPATK dan juga bagaimana komunikasinya dengan pihak FPI. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Aini Sore.